Setting this at maximum power. Jumpa kembali Sobat All About China. Sebentar lagi Sobat All About China yang beragama Islam akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Langsung ke topik. Tertunda karena pandemi yang dijadwalkan sekitar tahun 2020, maka 2023 adalah hari yang dinantikan ilmuwan dunia yang bergabung dalam kelompok kerja internasional eksperimen neutrino bawah tanah Tianmen atau disingkat JUNO. Sebuah stasiun eksperimen sedang dibangun di perut bumi di Kaiping, Tianmen, Provinsi Guangdong, dengan tujuan menangkap partikel misterius, partikel elementer yang berlimpah di alam semesta atau sekitar kita, memainkan peranan penting dalam pembentukan alam semesta karena cenderung tidak memiliki massa atau sangat kecil, tidak bermuatan listrik, dapat berubah-berubah atau osilasi saat terbang, kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya. Karakteristik terbesar hampir tidak bereaksi dengan materi apapun, dapat dengan mudah melakukan perjalanan bolak-balik dengan bebas. Kehadirannya tidak dirasakan, membuatnya sangat sulit untuk dideteksi secara ilmiah. Ilmuwan pada saat itu sangat sulit menemukan partikel misterius tersebut, namun dipercayai keberadaannya yang secara diam-diam mengambil energi pada saat peluruhan radioaktif. Ilmuwan yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1995 pertama kali mendeteksi neutrino di sebelah reaktor nuklir. Keberadaannya dipelajari hingga hari ini. Sejumlah stasiun eksperimen dunia didirikan berdekatan reaktor nuklir untuk mengamati partikel hantu tersebut. Sumber neutrino alam semesta berasal dari sinar matahari, ledakan, bintang-bintang yang masih bercahaya. Setiap saat atmosfer dan bumi dibombardir neutrino. Setiap detik sekitar 400 triliun neutrino melewati kita, menembus tubuh manusia. Oleh itu stasiun eksperimen paling mutakhir ada eksperimen JUNO yang dibangun di perut bumi dengan kedalaman 700 meter di bawah permukaan tanah. Dibangun di bawah bebatuan gunung granit dengan kedalaman 700 meter untuk melindungi dari gangguan sinar kosmik. Melibatkan 200 ilmuwan dunia, lebih dari 15 negara, dan 50 lembaga penelitian dan universitas dunia bergabung dalam JUNO yang dipimpin oleh Chinese Academy of Science. Dibangun di tengah dua pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi nuklir pada reaktor merupakan sumber neutrino yang berlimpah. Selain sinar matahari, supernova, sehingga semakin banyak neutrino, semakin akurat pengukurannya. JUNO akan menangkap neutrino lewat menarik partikel hantu tersebut. Partikel hantu neutrino menari berputar-putar dan berubah, osilasi, dan sulit dipahami. Terdiri dari 3 varian, neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tauan. Selama perjalanannya, partikel tersebut akan mengubah variasi menurut aturan yang sebagian masih misterius. JUNO akan menangkap 500 juta miliar neutrino per detik yang berasal dari 2 pembangkit listrik tenaga nuklir. Di atasnya, setiap hari JUNO diharapkan dapat melihat 40 hingga 60 interaksi atau sinyal dari jutaan miliar neutrino yang melewatinya setiap detik.
ilmuwan membutuhkan 100.000 interaksi. Oleh sebab itu diperlukan waktu puluhan tahun. Juno dilengkapi 45.000 mata atau detektor, yaitu 20.000 tabung fotomultipler, 20 inch, dan 25.000 tabung fotomultipler 3 inch. Bukan hanya mengamati neutrino, 45.000 mata Juno akan digunakan ilmuwan untuk mengamati roh lain alias berbagai fenomena seperti pembentukan geonetrino di dalam kerak bumi. Karena radioaktivitas bebatuan, mata Juno akan mengamati hal yang sulit diamati selama 50 tahun ke depan. Sebuah bola plexiglas berdiameter 35,4 meter diisi dengan 20.000 ton cair berkilau akan memancarkan kilat cahaya sesegera setelah neutrino tertangkap atau setuju untuk bereaksi di dalamnya. 45.000 mata Juno akan mengamati dengan seksama. Setiap foton yang lewat mata tersebut akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisa oleh para ilmuwan pada komputer mereka. Juno adalah masterpiece. Juno dapat mendeteksi 400 kali peristiwa geonetrino setiap tahun di dasar bumi, berbanding 20 kali peristiwa yang dapat terdeteksi oleh kemampuan gabungan dari stasiun eksperimen di Jepang, Kanada, dan Eropa. Ketika proyek ini beroperasi, diharapkan akan menemukan banyak karakteristik pada partikel dasar pembentuk alam semesta, neutrino. Di antara 12 jenis partikel elementer yang dikenal membentuk dunia material, terhitung seperempatnya memainkan peranan penting dalam fisika partikel mikroskopis serta evolusi alam semesta. Eksperimen daya B yang sedang berhenti beroperasi telah menjadi rumah bagi ilmuwan dunia untuk mempelajari neutrino dan menemukan mode osilasi neutrino baru. China akan menjadi rumah bagi ilmuwan domestik dan mancanegara untuk melakukan eksperimen riset dan sebagainya. Penting bagi peradaban modern untuk semakin memahami struktur dasar mikroskopis materi dan evolusi alam semesta makroskopis. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya dan salam All About China.